Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu kembali lagi dengan materi yang selanjutnya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saat ini Ibu kembali dengan materi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk adik-adik yang belum pernah mempelajari tentang trigonometri, mungkin belum tahu ya apa saja sudut-sudut istimewa. Di sini Ibu sudah tulis ada beberapa. Di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kolom-kolom ini nanti sebentar Ibu akan isi dan Ibu akan jelaskan. Nah, yang disebut dengan sudut istimewa itu ada di sini. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, juga 90 derajat. Nah, kita akan lihat perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut ini apa saja. Ya, kita sudah tahu kemarin bahwa ada 6 perbandingan trigonometri. Sin, cos, tan, lalu ada kosekan, sekan, dan kotangen. Oke. Ya, kita akan mengisi ini ya. Dan kemudian ini adalah dasar untuk perbandingan trigonometri yang sangat-sangat esensial atau sangat penting untuk dihafal ya. Nah, jadi wajib dihafal. Caranya sangat mudah kok. Nah, Ibu akan ajarkan. Sin 0 itu berapa? Ini 0. Kemudian ini adalah sin 30 adalah setengah. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Lalu untuk nilai cosnya bagaimana? Nilai cosnya itu turun. Kalau tadi dia dari 0 sampai 1, kalau cos itu dia turun dari 1 sampai 0. Jadi cos 0 berapa? 1. Cos 30 berarti setengah akar 3. Cos 45 dia setengah akar 2. Lalu cos 60 setengah dan cos 90 0. Nah, kemudian tan ini isinya bagaimana? Kalau tan ini kamu perlu mengingat identitas ya, bahwa tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Ya, jadi tan alfa itu boleh kita temukan atau kita cari dari perbandingan antara sin dan cosnya. Atau pembagian 0 dibagi 1 dan seterusnya. Atas dibagi dengan bawah ini. 0 bagi 1 berapa? 0 ya. Nah, kalau setengah dibagi dengan setengah akar 3 itu menghasilkan, kalau kalian hitung, boleh dihitung hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. 1 dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, hati-hati ya. 1 bagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Seperti yang kalian ingat bahwa pembagian dalam matematika itu tidak boleh dengan 0. Oke, karena nanti kalau kalian cari di handphone misalnya, itu akan tertulis error. Nah, jadi di sini Ibu buat 1 bagi 0 adalah tidak terdefinisi. Kosekan. Nah, perlu diingat bahwa kosekan itu Ibu sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus alfa. Atau dengan kata lain 1 per sin alfa. Nah, kalau kamu boleh cari sendiri berarti 1 per 0. Ini berarti enggak terdefinisi ya. Nah, kemudian ini 1 per 1 setengah. 1 per setengah itu hasilnya adalah 2. Ya, lalu kalau ini dibagi 1 per setengah akar 2 itu hasilnya adalah akar 2. Dan seterusnya 2/3 akar 3. 1. Nah, sekan alfa ini juga perlu diingat bahwa sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos alfa atau boleh ditulis 1 per cos alfa. Ya, sini cos alfanya adalah 1, berarti 1 per 1 tetap. Sekan alfanya adalah 1. Nah, 1 per setengah akar 3 itu kalau dihitung adalah 2
per 3 akar 3. Nah, dan seterusnya kalau kalian hitung, ini adalah akar 2, kemudian ini 2, dan ini kita lihat ya kosekan 0. 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Kotangan, ini juga perlu diingat bahwa kotangan alfa itu adalah kebalikan dari tangen alfa. Atau dengan kata lain 1 per tan alfa. Ya. Nah, jadi kotangan alfa berarti tan. Kita lihat. 1 per 0 berarti tidak terdefinisi juga. Nah, 1 per 3 akar 3. Berarti jawabannya adalah akar 3. Oke, kemudian 1, lalu 1 per 3 akar 3, dan kita lihat, ya ini juga ini hasilnya adalah 0. Oke, ini adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi kalian harus hafal ini. Paling tidak, dasarnya adalah sin kostannya ini harus dihafal. Ya. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh supaya kalian bisa memahami untuk apa sih perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini dipelajari. Ya, sebagai contoh, Ibu akan kasih kalian satu contoh soal bagaimana cara kita menghitung atau menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa dalam tabel ini ya. Nah, ini ada contoh soal nomor 1. Hitunglah sin 45 derajat dikurangi cos 90 derajat tambah cos 45 derajat. Nah, kamu tinggal isi saja sin 45 derajat itu berapa. Lihat di sini. Bagaimana cara melihat tabel ini? Nah, kamu boleh lihat di sini sin. Kamu lihat sin 45 derajat, 45 derajat. Sin, berarti setengah akar 2. Ya, setengah akar 2 dikurangi cos 90. Mana cos? Ini cos, sudutnya 90. Berarti dia adalah 0. Kurang 0 tambah cos 45 derajat. Cos 45 derajat. Setengah akar 2. Ya. Nah, berarti kan setengah akar 2 dikurangi 0 tambah setengah akar 2. Setengah akar 2 dikurangi 0 kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Nah, ini ingat. Kenapa jawabannya adalah akar 2? Perhatikan. Ini sama seperti bentuk variabel ya. Akar itu sama dia seperti variabel. Jadi kalau misalkan akarnya tidak sama tidak boleh dijumlah. Tetapi ini kan akarnya sama ya, sama-sama akar 2. Berarti setengah itu boleh ditambah dengan setengah. Seperti 2x tambah 3x, hasilnya kan 5x. Ya. Nah, jadi ini juga begitu. Setengah tambah setengah. Berapa setengah tambah setengah? 1. Berarti jawabannya adalah 1 akar 2 atau secara lazim dalam matematika 1 itu tidak perlu kita tuliskan. Jadi jawabannya adalah akar 2. Ya, ini adalah contoh yang pertama dari soal perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Ya, ini Ibu kasih contoh soal nomor 2 supaya kamu lebih mengerti bagaimana cara kita menggunakan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa dalam pengerjaan soal dalam bentuk gambar seperti ini. Oke, kita punya di sini suatu gambar segitiga siku-siku ABC, siku-siku di titik B, kemudian panjang AB-nya adalah 6, ya. Kemudian panjang AC-nya di situ X, lalu ada suatu alfa, yakni sudut A, 30 derajat, ya. Lalu pertanyaannya adalah tentukan nilai X pada gambar ini. Oke, alias AC. Kita disuruh cari berapa sih panjangnya AC ini dengan alfa 30 derajat. Nah, kalau kamu bisa lihat bagaimana perbedaan soal ini dengan soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Kalau pada video yang sebelumnya Ibu kasih, alfanya itu dia masih bentuk alfa, beta, theta, dia tidak berbentuk 30 atau tidak diberikan besaran sudutnya pada segitiga siku-sikunya ya. Nah, tapi pada saat ini materinya ini sudah diletakkan sudut istimewa pada segitiga siku-sikunya. Di sini yang diletakkan adalah alfanya dia buat 30 derajat. Oke, kita lihat bagaimanakah
cara mencari AC atau nilai X pada gambar ini. Nah, perhatikan ya. Ini alfa. Ya, kamu harus bisa menentukan juga sama seperti kemarin. Mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring. Oke, karena alfanya di sini, Ibu bisa bilang bahwa sisi depannya adalah sisi BC ya. Ini adalah D. Lalu ini apa? Yang 6 ini, AB ini. Ini saya. Ini samping, sisi di samping. Lalu ini berarti apa? Depannya sudut siku-siku, berarti ini adalah miringnya. Oke, ini adalah sisi miring atau disingkat dengan mi. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, apa yang akan kita lakukan kemudian? Kamu lihat bahwa yang diketahui adalah sisi samping, kemudian yang ditanyakan adalah sisi miring. Berarti itu berkaitan dengan sami. Kalau sami itu berarti kita pakai apa perbandingannya? Sin 30 kah, cos 30 kah, atau tan 30 kah kalau sami? Nah, kamu masih ingat kan kemarin kalau sin itu demi, kalau cos itu sami, dan kalau tan itu desa. Berarti ini berkaitan dengan sami. Berarti kita boleh menggunakan perbandingan cos. Jadi cos 30 derajat itu sama dengan sisi di samping bagi sisi miringnya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah cos 30. Ya, ini lebih tepat untuk digunakan. Jangan kita gunakan sin 30. Untuk apa? Karena yang ditanyakan adalah sisi miringnya, kemudian yang diketahui adalah sisi sampingnya. Ya, oke. Kalau misalkan sisi depannya yang ditanyakan sisi BC, berarti kan depan dan samping. Desa, berarti yang digunakan adalah tan 30. Mengerti ya maksud Ibu? Jadi perbandingannya digunakan apakah sin, cos, atau tan itu tergantung dari apa yang diketahui pada segitiganya. Sisi apa yang diketahui pada segitiganya. Nah, dalam hal ini, karena sisi samping yang diketahui dan sisi miring yang ditanyakan sami, berarti Ibu pakai perbandingan kosinus. Oke, cos 30 tadi pada tabel yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, sama dengan samping. Sampingnya berapa? Sampingnya 6. Sisi miringnya adalah nilai X yang kita mau cari. Oke, ini untuk mempermudah, Ibu tulisnya 1 kali akar 3. Itu kan akar 3 ya. Ibu tulisnya gini. Akar 3 per 2 sama dengan 6 per X. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu boleh kali silang biar gampang. Ya, jadi di sini sebelah kiri berarti X kali akar 3 atau akar 3X. Ibu bikin saya begitu. Ini kali ini ya. 6 kali 2 berarti 12. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai X berarti ruas kirinya Ibu bagi dengan akar 3. Sebelah kanan juga Ibu bagi dengan akar 3. Oke, ini Ibu bisa bagi. Dan hasilnya adalah, ingat baik-baik bahwa Ibu pernah mengajarkan di bawah tanda per tidak boleh bernilai akar. Maka dengan kata lain kita harus merasionalisasikan penyebut dengan mengalihkan dengan bentuk akarnya. Oke, ini hasilnya adalah X sama dengan 12 kali akar 3, 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, hasilnya adalah 3. Nah, ini dengan kata lain 12 bagi 3, 4 akar 3. Inilah jawaban dari soal yang Ibu berikan ini. Oke, Ibu harap bisa dipahami ya untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa.